wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 sesi Kamis 2. Di sini kami akan mempresentasikan modul 2 yang berjudul DFD atau Data Flow Diagram. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, latar belakang. Data Flow Diagram atau DFD merupakan gambaran atau suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Dengan adanya data flow diagram, maka pemakai sistem yang kurang memahami di bidang komputer dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Data flow diagram atau DFD merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam laporan praktikum ini, membahas tentang suatu sistem DFD untuk membahas mengenai sistem informasi kepegawaian di PT Neski, di mana DFD sebagai alat pembuatan model pendukung. Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan, digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya. Adapun rumusan masalah dari praktikum modul 2 ini yang berjudul Data Flow Diagram adalah sebagai berikut. Bagaimana perancangan model DFD menggunakan Power Designer pada sistem informasi kepegawaian di PT Neskai. Masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan PT Neski melakukan perancangan sistem informasi kepegawaian untuk mengumpulkan dan mengolah data-data kepegawaian dengan tujuan memperoleh informasi seputar kepegawaian dengan lebih efisien, efektif, dan relevan. Oleh karena itu, dibuatlah data flow diagram tentang sistem informasi kepegawaian. Oke, baik, kita akan merancang DFD pada aplikasi Power Designer. Yang pertama, kita membuka aplikasi Power Designer, kemudian klik File, New Model. Kita pilih data flow diagram, lalu kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Oke. Pertama kita akan membuat entitas yang berjumlah 5. Lalu satu proses, kita namai masing-masing entitas sesuai sistem informasi kepegawaian. Yang pertama ada entitas pegawai, kemudian entitas jabatan, kemudian entitas golongan, kemudian entitas gaji, dan yang terakhir entitas potongan. Untuk prosesnya kita namai sistem informasi kepegawaian. Kita atur sedemikian hingga kemudian kita beri alur data untuk masing-masing entitas terhadap sistem informasi kepegawaian. Jika sudah, kita akan memberikan nama untuk masing-masing alur data tersebut. Berikut
DFD level konteks yang sudah jadi dengan alur data yang sudah diberi nama. Setelah DFD level konteks sudah jadi, berikutnya kita akan merancang DFD level 0-nya. Pada DFD level 0 ini menghasilkan 5 proses. Kemudian kita beri alur data dari masing-masing entitas menuju ke masing-masing proses. Lalu kita juga membuat data storage untuk menyimpan input dan output dari masing-masing proses. Kita membuat 5 data storage. Baik, kemudian kita juga harus memberikan nama untuk masing-masing alur datanya. Berikut DFD level 0 yang sudah jadi dengan masing-masing alur data dari masing-masing entitas dan prosesnya yang sudah diberi nama, yang kemudian disimpan pada masing-masing data storage. Kemudian kita melakukan decompose proses pada kelima prosesnya untuk melanjutkan ke DFD level 1. Yang pertama kita akan lakukan open decompose proses pada proses pendataan, lalu kita lakukan open diagram. Berikut DFD level 1 pada proses pendataan yang telah saya buat, yang menghasilkan proses baru yaitu pendataan pegawai, yang menerima inputan dari entitas pegawai berupa status pernikahan, nama dan jenis kelamin, kemudian inputan dari entitas jabatan berupa nama jabatan, gaji pokok, dan departemen. Kemudian inputan tersebut disimpan pada file jabatan. Kemudian pada proses klasifikasi, DFD level 1 proses klasifikasi menghasilkan proses baru yaitu klasifikasi pegawai, yang menerima inputan dari entitas pegawai berupa status pernikahan, nama, dan jenis kelamin, dan menerima inputan dari entitas golongan berupa tunjangan dan kode golongan, yang kemudian disimpan pada file golongan. Kemudian pada proses penggolongan, DFD level 1 proses penggolongan menghasilkan proses baru yaitu penentuan gaji, yang menerima inputan dari entitas gaji berupa rincian gaji dan menerima inputan dari entitas golongan berupa informasi golongan yang kemudian disimpan pada file gaji. Selanjutnya pada proses penyesuaian,
DFD level 1 proses penyesuaian menghasilkan proses baru yaitu penyesuaian potongan yang menerima inputan dari entitas jabatan berupa informasi jabatan dan menerima inputan dari entitas potongan berupa rincian potongan gaji yang kemudian disimpan pada file potongan. Yang terakhir, DFD level 1 untuk proses administrasi menghasilkan dua proses baru yaitu perincian gaji yang menerima inputan dari entitas gaji berupa nomor slip dan gaji bersih lalu disimpan pada file administrasi. Kemudian proses perincian potongan gaji menerima inputan dari entitas potongan berupa nama potongan dan jumlah yang kemudian disimpan pada file administrasi. Analisa output. Adapun output program pada DFD perincian gaji pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa output DFD konteks. Diagram konteks pada sistem informasi kepegawaian tentang hubungan timbal balik di mana terdapat 5 entitas pada entitas tersebut terdiri dari pertama adalah pada entitas pegawai terdapat alur data informasi pegawai dan data pegawai. Kedua, entitas jabatan, terdapat alur data informasi jabatan dan data jabatan. Ketiga, entitas golongan, terdapat alur data informasi golongan dan data golongan. Keempat, entitas potongan, terdapat alur data informasi potongan gaji dan potongan gaji. Dan yang kelima, entitas gaji, terdapat alur data informasi rincian gaji dan data rincian gaji. Yang kedua yaitu ada analisa output DFD level 0. Setelah didekomposisi akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi kepegawaian tersebut yang disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 3 proses yaitu proses pendataan, proses klasifikasi, dan proses administrasi. Pada proses pendataan terdapat alur data dari entitas pegawai yaitu biodata pegawai yang kemudian disimpan pada data storage yang berjudul file pegawai. Pada proses klasifikasi terdapat alur data dari entitas jabatan dan golongan yaitu daftar jabatan dan daftar golongan yang kemudian disimpan pada 2 data storage yang berjudul file jabatan dan file golongan. Pada proses administrasi terdapat alur data entitas potongan gaji dan gaji yaitu rincian potongan gaji dan rincian gaji yang kemudian disimpan pada 2 data storage yang berjudul file potongan dan file gaji. Yang ketiga yaitu analisa output DFD level 1. Untuk 3 proses yang terdapat pada DFD level 0 dilakukan dekomposisi sehingga membentuk proses-proses yang lebih rinci lagi dari sistem informasi kepegawaian yang disebut DFD level 1. Dekomposisi pada proses pendataan menghasilkan proses pengisian biodata yang menerima alur data dari entitas pegawai yaitu nama, status pernikahan, dan jenis kelamin, yang kemudian menghasilkan alur data rincian biodata pegawai untuk selanjutnya disimpan ke data storage berjudul file pegawai. Dekomposisi pada proses klasifikasi menghasilkan 2 proses yaitu klasifikasi jabatan dan klasifikasi golongan yang menerima alur data dari entitas jabatan dan golongan yaitu nama jabatan, departemen, gaji pokok, kode golongan, dan tunjangan yang kemudian dihasilkan 2 alur data yaitu rincian jabatan dan rincian golongan untuk selanjutnya disimpan ke 2 data storage yang berjudul file jabatan dan file golongan. Dekomposisi pada proses administrasi menghasilkan 2 proses yaitu perincian gaji dan perincian potongan gaji yang menerima alur data dari entitas gaji dan potongan yaitu no slip, gaji bersih, nama potongan dan jumlah yang kemudian menghasilkan 2 alur data yaitu rincian gaji dan rincian potongan untuk selanjutnya disimpan ke 2 data storage yang berjudul file gaji dan file potongan. Berikut merupakan kesimpulan dari praktikum modul 2 yang berjudul data flow diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan sistem informasi kepegawaian didapatkan 5 entitas yaitu
pegawai, jabatan, golongan, gaji, dan potongan. Semua entitas tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Setelah dilakukan dekomposisi, akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem informasi kepegawaian disebut DFD level 0. Proses-proses yang dibentuk pada DFD level 0 untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks menghasilkan 3 proses, yaitu proses pendataan, proses klasifikasi, dan proses administrasi. Dan yang ketiga yaitu dari hasil output modul ini, yaitu diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1. Diagram konteks pada sistem informasi kepegawaian tentang hubungan timbal balik di mana terdapat 5 entitas dengan pada entitas tersebut terdiri dari pertama, pada entitas pegawai terdapat alur data informasi pegawai dan data pegawai. Kedua, entitas jabatan terdapat alur data informasi jabatan dan data jabatan. Yang ketiga, entitas golongan terdapat alur data informasi golongan dan data golongan. Keempat, entitas potongan terdapat alur data informasi potongan gaji dan data potongan gaji. Yang kelima, entitas gaji terdapat alur data informasi rincian gaji dan data rincian gaji. Setelah didekomposisi akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi kepegawaian disebut DFD level 0. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 3 proses, yaitu proses pendataan, proses klasifikasi, dan proses administrasi. Pada proses pendataan terdapat alur data dari entitas pegawai yaitu biodata pegawai yang kemudian disimpan pada data storage yang berjudul file pegawai. Pada proses klasifikasi terdapat alur data dari entitas jabatan dan golongan yaitu daftar jabatan dan daftar golongan yang kemudian disimpan pada 2 data storage yang berjudul file jabatan dan file golongan. Pada proses administrasi terdapat alur data dari entitas potongan dan gaji yaitu rincian potongan gaji dan rincian gaji yang kemudian disimpan pada 2 data storage yang berjudul file potongan dan file gaji. Untuk 3 proses yang terdapat pada DFD level 0 dilakukan dekomposisi sehingga terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi kepegawaian yang disebut DFD level 1. Dekomposisi pada proses pendataan menghasilkan proses pengisian biodata yang menerima alur data dari entitas pegawai yaitu nama, status pernikahan, dan jenis kelamin, yang kemudian menghasilkan alur data dan rincian biodata pegawai untuk selanjutnya disimpan ke data storage berjudul file pegawai. Dekomposisi pada proses klasifikasi menghasilkan 2 proses, yaitu klasifikasi jabatan dan klasifikasi golongan, yang menerima alur data dari entitas jabatan dan golongan yaitu nama jabatan, departemen, gaji pokok, kode golongan, dan tunjangan, yang kemudian menghasilkan 2 alur data yaitu rincian jabatan dan rincian golongan untuk selanjutnya disimpan ke 2 data storage yang berjudul file jabatan dan file golongan. Dekomposisi pada proses administrasi menghasilkan 2 proses perincian gaji dan perincian potongan gaji yang menerima alur data dari entitas gaji dan potongan yaitu no slip, gaji bersih, nama potongan, dan jumlah, yang kemudian menghasilkan 2 alur data yaitu rincian gaji dan rincian potongan untuk selanjutnya disimpan ke 2 data storage yang berjudul file gaji dan potongan.